Dari mana angin ini berasal? Lari! Hah? Kenapa kamu di sini? Kalau saya tidak datang, bagaimana kamu bisa lolos? Terima kasih. Kalau benar ingin berterima kasih, tunggu Melati sembuh. Biarkan aku jadi ibunya. Ini tidak pantas. Ayo, cepat pergi. Jika tunggu orang itu selesai operasi, Melati benar-benar tidak akan selamat. Dokter. Pak Tomo, ada pasien transplantasi ginjal. Jiwanya terancam. Jadi keputusan dari atasan untuk beri prioritas donor ginjal padanya. Melati di mana? Jika putri saya tidak segera dioperasi, juga akan membahayakan nyawanya. Maaf, kami akan berusaha lebih keras. Kita akan mencari cara. Pasti Haris Setiawan. Pasti dia yang mengatur ini. Sebenarnya, mungkin saja ada cara untuk menyelesaikannya. Apa? Bukan orang biasa. Kenapa kamu begitu beruntung? Itu karena Pak Surya menyerap semua nasib buruk yang ada padamu. Tapi belakangan ini, hidupmu biasa saja. Kondisi fisik dan nasibmu stabil. Jadi keberuntunganmu tidak sebaik dulu lagi. Lalu gimana bisa jadi lebih beruntung? Dengan bersamaku. Ini... Sebenarnya ada juga solusi lain. Misalnya pengiriman yang kau lakukan setiap hari bisa menyerap kesialan orang lain. Ya, saya mengerti. Ayu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Ini adalah kesempatan emas yang jarang terjadi. Meski harus dimakan sedikit demi sedikit, saya akan mengusir kesialan itu. Saya tidak bisa merugikan orang lain. Pak Tomo, kami telah menemukan donor ginjal yang cocok dengan Melati. Segera datang ke rumah sakit. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya segera datang. Melati, besok operasi ya. Semua indikatornya normal sekarang. Tenang saja, operasinya pasti akan berjalan lancar. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Om Dokter. Sama-sama, kamu harus istirahat yang baik ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi dokter. Papa, dulu Papa pembalap ya? Papa itu kurir berani. Papa bantu Melati mengupas pir untuk dimakan ya. Melati tidak makan, biar Papa saja yang makan. Melati, makan ya. Papa mau melihat Melati tumbuh sehat dan kuat. Melati makan ya. Pak Tomo, benar kan? Ini formulir untuk menyetujui resiko operasi. Anda perlu menandatanganinya. Resiko operasi Melati ini sangat besar. Anda perlu memperhatikan seksama tiap detail. Ada apa? Kupikir ku telah mencuri ginjal donor Pak Tomo dan menghancurkan harapannya. Tak sangka anak ini beruntung sekali. Kenapa tiba-tiba seseorang muncul dan mendonorkan ginjal padanya? Sialan. Haris Setiawan, saya mohon padamu. Apapun caramu hadapi Pak Tomo, saya dukung. Melati masih kecil sekali. Haris Setiawan, saya mohon padamu. Jika lihat begitu banyak tahun atas segala pengorbananku untukmu, tolong bebaskan Melati. Kau sudah pikir matang-matang? Kau ingin uang? Atau ingin putrimu? Melati adalah... Diam! Dia kan punya banyak barang. Aku ingin melihat. Tunggu saat dia tak punya apa-apa lagi. Bisa apa dia saat itu? Haris Setiawan. Yang milikku akan tetap jadi milikku.
yang tidak kuinginkan. Harus pergi. Mui, kenapa aku tidak lihat kau menghisap sial darinya? Putrinya perlu melakukan operasi. Biarkan dia selesaikan urusan keluarganya dulu. Kamu masih peduli dengan ini? Kita tidak bisa biarkan dia mati dengan tidak tenang. Kamu tidak jadi lembut kan? Itu tidak sesuai dengan karaktermu. Apa yang kamu bicarakan? Kita harus ambil sialnya. Mengapa tidak kasih dia sedikit kenikmatan? Ya. Semua orang itu serakah. Mereka semua serakah akan kenikmatan lidah. Anda bilang Pak Tomo itu orang yang malang. Namun dia masih serakah dan menerima barang ini. Tapi dengan ini, kita mendapat lebih banyak kesempatan. Benar yang Anda katakan. Ayo, jangan kecewakan saya. Pak Surya, saya masih ada urusan. Permisi dulu. Dia mulai berbelas kasih. Orang yang berhati lembut sulit mencapai hal besar. Cari kesempatan. Berikan dia pelajaran. Pak Tomo, Dokter. operasi putri Anda sangat berjalan lancar. Sebentar lagi, Anda bisa bertemu putri Anda. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Melati, kamu akhirnya bangun. Sungguh lega. Ayah tahu kamu pasti baik-baik saja. Nanti, apapun yang Melati inginkan, Papa akan belikan untukmu. Melati istirahat yang baik ya. Papa pergi sebentar ada urusan. Papa akan kembali sebentar lagi. Kenapa kamu begitu tergesa-gesa memanggilku? Ada apa? Memangnya tidak boleh mencarimu kalau tidak ada urusan. Ada apa? Tampaknya suasana hatimu buruk. Mencintai tanpa memiliki sungguh menyakitkan hati. Berhentilah bergurau. Pak Tomo, oh Pak Tomo, tidakkah kau benar-benar melihat perasaanku padamu? Tidak ada apa-apa. Hanya cahaya putih yang bilang bahwa kamu harus lanjutkan kirim barang. Selain 3 kali makan sehari, ada juga beberapa kerjaan lain. Jadi kompensasi dia akan memberimu gaji tambahan. Baik. Ini gaji bulan ini. Saya berikan lebih awal kepada Anda. Wah, keren sekali Ini bukan helm biasa. Dibuat dari logam langka yang permanen. Kekuatannya bisa sampai 10.000 gigapaskal. Faktor serangan setara dengan meriam granat. Kamu yakin gak apa-apa? Aku rasa kamu sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau kamu bantu aku selesaikan suatu masalah? Aku harus antarkan pesanan ini. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Kau takut aku muncul? Kamu muncul tiba-tiba seperti itu, siapapun pasti akan kaget. Sebenarnya karena apa aku muncul tiba-tiba dan terkejut? Atau karena aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat? Tidak ada yang tidak harusnya dilihat di sini. Tidak ada. Aku jelas melihat kau dan pria itu memiliki rahasia yang tidak diungkapkan. Pak Surya sudah bicara denganku. Katanya kau berhati lembut. Aku tidak percaya. Sekarang terlihat. Hanya buruan saja. Jangan sembarang bicara. Awas, nanti saya potong lidah Anda. Apakah ini penyamaran atau buruan? Anda lebih tahu dari saya. Ayo, kau akan membunuh kita semua kalau begini. Pak Surya sudah bicara denganku. Kau harus diberi pelajaran. Jika tidak... Pak Surya, hari ini kenapa Bapak yang datang jemput?
Bagaimana pekerjaan ini? Sangat baik. Apa kamu ingin hasilkan banyak uang? Apa? Begini, saya punya beberapa teman, mereka juga mau orang antar makanan. Kamu mengenal lebih banyak orang. Kalau begitu tergantung kamu, tolong rekomendasikan yang bisa diandalkan. Aku akan mencoba. Bukan mencoba, kamu harus pastikan itu berhasil. Mengerti? Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Semut yang serakah, setelah mengetahui cara banyak uang, mengapa harus berbagi pada orang lain? Kalian berdua cepat sedikit. Kakak, pegang setirnya dengan baik. Kakak, di motor ini ada kuncinya. Hah? Aduh. Ayo berangkat. Kakak. Hati-hati kakak. Aduh, saya. Kakak. Kakak, Gaya apa itu? Kakak, kamu tampan sekali. minggir. Ya, Masih kepikiran bayar rasukan itu? Mau? Mustahil. Sudah diberi muka malah tidak tahu diri, malah kiri makan diam-diam seolah menantang kakek-kakekmu. Ini kalau bukan cari mati apa lagi? Berhenti berlagak di depan saya. Maju! ya. Masih mau lari? Tolong lepaskan kami. Kami tidak akan berani lagi. Tidak berani lagi. Saya punya beberapa teman, mereka juga ingin minta orang untuk antar makan karena kamu kenal banyak orang. Kalau begitu aku serahkan padamu, bantu kenalkan beberapa yang bisa diandalkan. Benarkah kita harus panggil orang lain? Tetapi ini mungkin tidak selalu merupakan hal yang baik. Mencintai tanpa bisa memiliki sangat menyakitkan. Bagaimana kalau Anda membantu saya menyelesaikan sesuatu? Dia selalu tahu apa yang diinginkannya. Tapi kenapa dia hari ini begitu tidak biasa? Apakah yang terjadi sebenarnya? Tidak bisa, saya harus pergi menemuinya. Tidak bisa, ini sudah menjadi rumit sekarang. Apa maksudnya pergi ke sana malam-malam begini? Tidak bisa. Pak Tomo, dia sudah membantumu begitu banyak. Kamu tidak boleh tidak berterima kasih. Saya pergi karena harus membalas budi. Ayo, kamu kehilangan kendali. Jangan menuduh tanpa bukti. Kamu benar-benar berani memikirkannya. Oh, jika kau merasa begitu,
Apa yang aku katakan dilakukan adalah palsu. Sekarang aku akan memanggil bocah itu di hadapanmu. Kau menghisapnya kering di depanku. Apa yang akan Anda lakukan? Tidak ada apa-apa. Pak Surya bilang, orang yang ingin meraih kesuksesan besar tidak boleh punya hati lembut dan tangan lemah. Memiliki ketegasan dalam keputusan. Masih perlu aku membantumu. Nona Ayu, apakah Anda di sana? Ayu, kamu sudah tidur? Aku lihat ada yang tidak beres denganmu. Bisakah aku masuk sebentar melihatmu? Pak Tomo, aku sudah tidur. Kamu pergi saja. Tidak mungkin. Hari-hari biasanya tentu dia akan mengundang dengan hangat, lalu menggoda saya sedikit. Tapi hari ini... Kelihatannya kamu sedang melindunginya. Oh, Oh, semakin kamu menderita, semakin aku bahagia. Ayu, apa kamu baik-baik saja? Kalau kamu tidak buka pintu, saya akan masuk. Ayu, Ayu. Obat perangsang dari Satria Hitam memang langka di dunia ini. Bagaimana caraku untuk bertahan? Halo? Kamu ingin menyelamatkannya. Jika kamu tidak segera melihatnya, aku khawatir dia akan meledak dan mati. Ada apa dengannya? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Ayu, Ayu. 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 Bagaimana bisa aku bermimpi seperti ini? Mungkinkah ini bukan mimpi? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya akan tanggung jawab kepada Anda. Tidak perlu. Hal ini terjadi karena saya tidak berhati-hati dan menyeret Anda ke dalam semua ini. Kamu tidak perlu banyak berpikir. Karena ini aku yang menyentuhmu. Pak Tomo, saya sudah bilang tidak usah tanggung jawab. Kamu seharusnya tahu. Saya dulu selalu mau sesuatu terjadi di antara kita. Ada maksud terselubung. Saya tahu. Saya akan membahayakan Anda. Ini bukan seperti yang Anda harapkan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kamu seharusnya bisa merasakan sekarang. Tubuhmu sangat lemah. Kamu pulang saja. Nanti kita tidak punya hubungan lagi. Urusan persiapan makanan, saya akan cari orang untuk gantikan saya. Jangan.
Saya bersedia bertanggung jawab. Pergilah. Pak Tomo, pertahankan kepercayaan dirimu. Hati-hati dengan cahaya putih. Halo, Pak Tomo, situasi putri Anda saat ini tidak stabil. apa? Anda segera datang ke sini. Sari Dewi, kenapa kamu bawa pergi Melati? Dia anakku sendiri. Apa aku tidak boleh membawanya? Luka operasinya belum sembuh. Tidak boleh keluar dari rumah sakit. Kamu adalah ibu yang jahat. Aku tidak mau kamu ibu yang jahat. Melati, Hanya binatang kecil saja untuk apa semua itu? Pak Tomo, jika kamu ingin memiliki Melati, bukan tidak mungkin, tapi kau harus berjanji padaku. Aku berjanji, aku akan menyetujui apapun. Asalkan kamu kembalikan Melati padaku. Serahkan semua barang-barangmu padaku, lalu tinggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali lagi. Jangan, aku sangat kesakitan. di mana Melati? Ayu, kenapa dia lagi? Ayu, Naik mobil. Melati, tidak apa-apa. Melati, tidak apa-apa. Ayu, Ayu, apa kamu masih di sini? Aku tahu kamu yang menyelamatkan Melati. Kamu keluar dulu. Bisakah kita berbicara? Ayu, aku pernah peringatimu untuk berperilaku baik. Anak itu hanya manusia biasa. Bahkan kamu hanya untuk manusia rendah seperti itu berani melawanku. Aku beritahu kau, orang-orang selalu serakah. Anda ingin orang serakah itu untuk meninggalkan segalanya hanya untuk memilih Anda. Anda sedang bermimpi. Pak Surya, saya sudah melakukannya sesuai instruksi Anda. Kalau bukan karena obat satria hitam, apakah Anda akan melakukan itu? Jangan berpikir aku tidak tahu hari ini kau melakukan apa. Anda pikir Pak Tomo adalah orang yang baik dan jujur? Saya beritahu Anda, dia hanya belum ada kesempatan tak jujur saja. Kalau kamu tidak percaya, ikut aku pergi melihat. Pak Tomo, hari ini tolong dengarkan sampai selesai. Saya akan segera pergi. Silakan bicara. Pak Tomo, tidakkah Anda menyadari ada apa dengan tubuh Anda saat ini? Apa yang salah dengan saya? Coba Anda perhatikan baik-baik. Tidakkah Anda menyadari bahwa Anda sekarang lebih kurus dari sebelumnya? Jika Anda punya anak yang sakit, Anda pun akan tampak kurus. Pak Tomo, saya sedang membantu Anda. Saya tidak tahu Anda telah dicucuk otak oleh siapa, tapi saya beritahu Anda, keberuntungan yang Anda pikir yang Anda dapatkan semuanya adalah palsu. Kesempatan dalam hidup orang itu terbatas. Anda benar-benar berpikir tanpa sial itu Anda bisa tidur tanpa khawatir. Anda pikir dia sedang membantu Anda, sebenarnya orang itu sedang merugikan Anda. Ketika nasib sial Anda benar-benar hilang, itulah saat kematian Anda. Bukan. Kamu cuma tidak bisa terima kalau dia sudah menipumu. Kamu tak bisa tinggalkan keberuntunganmu saat ini. Cukup. Beruntung. Saya hanya ingin hidup saya sendiri menjadi lebih baik. Apakah saya salah? Mengapa selalu saya yang sial? Mengapa saya harus menerima semua ketidakadilan nasib? Mengapa anak orang lain bisa bahagia memanggil ayah, sedangkan Melati saya hanya bisa terus dirawat di rumah sakit? Diinfus. Apa kamu tahu?
Tangan dia penuh dengan bekas suntikan. Apa salahnya ingin beruntung? Apa salahnya saya ingin menyelamatkannya? Pak Tomo! Apa kamu ingin anak perempuanmu tidak punya ayah? Dia sudah mengalami itu, punya seorang ibu yang tidak dapat diandalkan. Kalau kamu tidak ada, berpikirlah bagaimana nasib putrimu nanti. Apalagi, kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kamu sendiri yang menjadi korban. Setiap makanan yang kau antarkan setiap hari akan menyerap nasib buruk orang yang makan. Suatu saat, semua orang akan alami masalah. Pak Tomo, apa Anda sanggup memikul tanggung jawab ini? Tidak mudah bagi Anda. Tapi hal ini membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jika kamu terus melakukan hal ini, kalau kau mati, siapa yang mencintai putrimu? Mereka yang karena pengiriman makananmu dan mereka yang terluka fisik juga akan membebankan dosa kepada putri Anda nanti. Saya sudah mengerti. Saya tahu. Saya akan pertimbangkan baik-baik. Sekarang, kondisi tubuhmu sangat lemah. Namun, saya punya cara untuk mengatasinya. Lihatlah. Benar. Saya hanya bisa bantu kamu sejauh ini. Yang lainnya, tunggu sampai kondisi tubuhmu pulih. Saya akan kembali dulu. Apa yang terjadi, Siti Lestari? Dia menyukai wanita manusia, bukan makhluk alien sepertimu. Lihatlah penampilanmu. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna lagi. Baiklah. Ikut aku pulang. Tuan. Tanpa perintahku, kau berani bertindak sendiri ya? Tuan, maaf. Kau mengerti kesalahanku. Aku tahu batu energi yang selalu Anda cari ada pada Pak Tomo, jadi aku ingin membantu mendapatkannya. Benda yang tidak bisa saya dapatkan. Apa kau bisa mendapatkannya? Aku urus dirimu sendiri. Tidak ada kesempatan berikutnya. Iya. Cahaya putih. Kenapa aku bisa percaya itu pada Tomo? Memang makhluk luar angkasa, tak bisa jinak. Segala yang kau ambil dari aku pasti akan ambil kembali satu persatu. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Bagaimana denganmu? Adik, gimana kamu bisa punya kekuatan sebesar itu? Bawaan lahir. Bagaimana luka Anda? Saya panggil ambulan. Akan segera tiba. Tidak masalah. Terima kasih. Terima kasih adik laki-laki. Tinggalkan kontakmu. Tunggu. Tinggalkan kontakmu. Tuan, saya pergi dulu. Ambulans akan datang. Terima kasih. Danau, ada kabar pria misterius berbaju kuning dari kurir berani telah muncul kembali. Dengan tangan kosong, dia mendorong kendaraan dan berhasil selamatkan korban yang terluka. Setelah itu, kurir berani segera tinggalkan lokasi. Para saksi mata rekam kejadian dari itu dan memberikan pujian untuk tindakan tersebut. Bos, mau ambil pesanan? Di sana. Wah, kamu kurir berani ya? Kamu memang hebat sekali, mendorong mobil hanya dengan tangan. Anda lihat, saya baru melihat Anda di berita. Bolehkah saya berfoto bersama Anda? Saya bukan kurir berani, saya hanya membantu sedikit saja. Anda lihat foto ini, bukankah ini Anda? Ini Anda. Tidak, saya harus mengantar makanan. Halo Melati, apa kamu lebih baik kan sekarang? Melati bilang papanya adalah kurir berani. Papa memang begitu. Iya, baik-baik. Papa akan mengajakmu ke sana. Hei, apa
Apa yang kamu lakukan? Hei! Wah, ini dia kurir berani kita. Hah, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa sekarang kamu tampak begitu kacau? Kurir berani apa? Kalian tidak lihat bagaimana awal ceritanya? Dia itu hanya pembalap yang menang dengan cara curang dan membunuh orang-orang. Hah, baru dia berani menjadi kurir. Peningkatan, memang peningkatan. Zaman sekarang ini, bahkan pengantar makanan tahu cara membuat karakter pribadi, juga mengangkat mobil dengan tangan kosong. Kenapa kamu mengangkat roket? Satu tembakan kamu bisa keluar angkasa. Ah, tunjukkan gimana kau ngangkat roket. Apa yang kalian bicarakan? Aduh, tidak senang dia. Marah ya? Dibilang seperti itu sudah tidak senang. Marah ya? Ayo, pergi. Apa itu kurir berani? Masih kurir berani juga. Sudahlah tuh kurir berani. Pergi. Selamat tinggal. Kamu pernah bilang, setelah melihat hal yang waktu itu, kamu akan putus hubungan dengannya sepenuhnya. Ayo, ikut aku pulang. Ayo. Haris Setiawan. Kurir berani, lucu sekali. Betul, dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Sudah kuduga dia akan seperti ini suatu hari. Memang pantas, tak tertolong lagi. Bapak Haris Setiawan, hah? Begini, urusan hari ini sudah ditangani dengan baik kan? Kabar ini sudah kita sebarkan loh. Pak Tomo sekarang bisa dibilang tidak punya apa-apa lagi. Bagus, kerja yang bagus. Wah, Anda terlalu baik. Kemari, ada satu hal lagi yang kusampaikan. Oh, tenang saja. Tidak masalah. Kalau begitu, saya pergi dulu. Silahkan. Orang itu suka menciptakan dewa, tapi lebih suka lihat dewa jatuh dari tatanya. Pak Tomo melawanku. Masih terlalu muda. Sari Dewi. Pak Tomo kondisi ini. Apa kamu puas? Puas. Saya hanya ingin melihat dia menderita. Kenapa habis cerai, hidupnya lebih enak dari saya? Lalu malam ini, gimana kamu terima kasih padaku? Semua terserah Anda. Baik. Tepatnya malam ini beberapa mainan tiba. Semuanya adalah mainan impor. Malam ini, coba tunjukkan padaku. Sudah datang. Bagaimana dengan tugas yang saya beri terakhir kali? Oh, saya sudah bertanya. Teman yang dulu kerja sama saya antar makanan, dia sedang butuh uang. Dia bilang selama dia dibayar tinggi, dia bersedia. Yang lain sudah ada kerjaan, jadi tak setuju. Baguslah. Lalu, bawa mereka ke sini agar saya lihat mereka. Kerja bagus, akan ada hadiahnya. Baik, siap. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Ayu? Dia salah. Sedang dikurung. Masih ada yang bisa kubantu. Tidak ada lagi. Pak Tomo, saya sangat menghargai dirimu. Kamu jangan sampai mengecewakan saya.